قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحمد لله رب العالمين أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد, dijemput oleh syafaat. Dari judul ini sepertinya menunjukkan kebaikan, dan memang itu kebaikan. Tapi jika boleh kita mendapatkan kebaikan yang lebih tinggi daripada itu, maka itu tentu akan lebih membahagiakan. Apa yang kita maksud dengan dijemput oleh syafaat? Yaitu tatkala amalan kita tidak cukup untuk menjadi sebab masuknya kita ke syurga langsung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi terpaksa singgah ke suatu tempat yang lain, ke neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala mengadab padanya orang-orang yang bermaksiat kepadanya tatkala dosanya belum lagi diampuni, disucikan dengan berbagai bentuk azab sampai nanti tatkala ia telah habis terbakar dosanya atau dijemput oleh syafaat, maka dimasukkan di syurga. Kita berharap sebelum semua itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke syurganya tanpa azab, tanpa hisab. Disebutkan dalam hadis sahih di Bukhari Muslim, Nabi sampaikan, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Ada 70,000 dari umatku yang masuk syurga tanpa hisab. Disebutkan dalam riwayat lain di Musnad Imam Ahmad dan yang lain, wa khalfa kulli alfin, dan di belakang setiap 1,000 orang ada pula 70. Berarti insyaallah taala jumlahnya lebih dari 70,000. Satu kursi telah diambil oleh sahabat Nabi Ukashah ibn Mihsan al-Asadi, yang tatkala Nabi sebutkan hadis yang tadi 70,000 dari umatku masuk syurga tanpa hisab, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum, tolong doakan kepada Allah Ta'ala semoga aku masuk ke dalam yang 70,000 itu. Lalu Nabi mengatakan, anta minhum, berarti sudah pasti masuk dalam 70,000. Yang tidak pasti adalah kita ini yang tidak pasti. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan tentang syafaat pagi ini terdobrak kita insyaallah taala untuk lebih berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang nanti menjadi lakon dari ucapan ini, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah menyesalnya aku andai dulu ada sesuatu yang kupersembahkan tatkala aku hidup. Allahu akbar. Disebutkan di dunia itu darul amal, tempat kita beramal. Tapi nanti kalau sudah sampai di akhirat sana, tidak ada lagi ceritanya beramal.
di sana hanya ada darul jaza, yaitu negeri pembalasan. Baik akan dibalas baik, buruk akan dibalas buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bercerita tentang syafaat. Syafaat dalam bahasa Arab artinya lobby. Kalau kita contohnya mempermudah urusan orang lain, kawan kita, orang dekat dengan kita, tanpa menzalimi orang lain. Contohnya memudahkan dia lulus bekerja di tempat kita bekerja, tapi tanpa menutup atau menghapus nama orang lain yang lebih layak, maka ini tidak ada masalah. Yang disebut dengan syafa'ah hasanah. Bisa nanti kita baca di firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, di salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa nanti dilihat di ayat 85 surat An-Nisa, ayat 85 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, dia lobby, dia permudah urusan orang lain, niscaya ia akan mendapatkan bagian pahala daripadanya. Sebaliknya, barang siapa yang melobi tapi di jalan yang salah, syafaat yang buruk, salah alamat, menyelisihi syariat, maka syafaat seperti ini akan menjadikan pelakunya mendapat dosa pula dari dosa orang yang diluluskan, tapi ini menyelisihi syariat. Dalam hadis Nabi yang lain di Bukhari Muslim, Nabi sampaikan, "Isfa'u tu'jaru." Isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, lobby maksudnya, mudahkan urusan orang kalau dia memang berhak. Tu'jaru, kalian akan diberi pahala, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan syafaat secara bahasa. Pernah juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita dari Bani Makhzum, seorang wanita dari Bani Makhzum di mana ia mencuri, sementara ia termasuk wanita terhormat. Berarti tidak menjamin orang yang punya harta, sudah punya sekian banyak uang di rekening, lalu tidak mencuri, belum tentu lagi. Ini wanita mulia dari suku mulia, tapi mencuri juga. Apalagi di zaman sekarang ada cara mencuri yang kontemporer pula, dengan segala macam bentuk pencurian. Singkat cerita, wanita ini agak berat di hati orang, akan dipotong tangannya padahal dia wanita mulia. Maka orang-orang berbincang, siapakah kira-kira yang bisa melobi, memberi syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka sepakat orangnya yang paling tepat adalah Usamah bin Zaid, anak dari anak angkat Nabi Zaid bin Harithah. Karena ia adalah orang terdekat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilobi, tolonglah sampaikan kepada Nabi, janganlah dipotong tangannya, kasihan. Lalu Usamah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon untuk tidak dipotong tangannya. Lalu berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam warnanya. Nampak kalau di wajah Nabi ciri-ciri orang tidak redha. Lalu beliau sampaikan, "Ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau melobi
pada suatu hal yang sudah mewajibkan hukuman had dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ada ketentuannya dalam syariat yang mencuri potong tangan siapapun itu. Sekarang kenapa dilebih-lebih lagi? Ini marah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan syafaah di dunia. Adapun yang akan kita bicarakan pagi ini berkenaan dengan syafaat di akhirat sana. Jamaah yang Allah muliakan, kita ini sehebat apapun, setaat apapun, sekhusyuk apapun dalam kita melakukan ibadah, pasti selalu ada kekurangan. Makanya baru saja kita salam dari salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang pertama kali kita baca? Alhamdulillah. Apa yang pertama kali kita baca? Istighfar kepada Allah Ta'ala, astaghfirullah. Apakah sebelumnya kita melakukan maksiat sehingga harus istighfar? Kita melakukan ketaatan, berkumpul sekian banyak ketaatan dalam salat, baca ayat, baca doa, baca zikir, berkumpul dalam salat 3 macam ibadah, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh semuanya. Tapi subhanallah, baru saja salam, baru saja tahlil dengan makna kita menyelesaikan salat kita, lalu diawali dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu lafaz yang diajarkan oleh Imam Al-Auza'i, seorang tabi'in, tatkala meriwayatkan hadis ini. Singkat cerita, kenapa istighfar? Kata para ulama, karena bagaimanapun kita, belum lagi kita tunaikan ibadah sebagaimana yang Allah inginkan. Belum lagi kekhusyukan dalam hati ini mencapai level yang Allah inginkan. Ini bagi yang khusyuk, apalagi yang menerawang sana sini. Maka jamaah yang Allah muliakan, perlu banyak istighfar. Orang melakukan haji, Masya Allah, semua ibadah terkumpul di dalamnya. Tapi di ayat-ayat haji, kalau kita baca nanti dari ayat 197 sampai 203 Al-Baqarah, maka diikuti dengan istighfar. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Padahal kita sedang haji. Kenapa? Karena sehebat apapun kita, belum akan kita tunaikan lagi ibadah sebagaimana mestinya. Coba kita dengar apa yang disebutkan oleh para malaikat tatkala Allah Subhanahu wa taala membentangkan sirata, jembatan yang nanti akan kita lewati di akhirat sana. Di ujungnya sana ada surga. Maka disebutkan dibentangkan sirata. Malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, siapa yang bisa melewati ini? Allah menjawab, Liman syi'tu min ibadi, bagi siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Diletakkan pula mizan, yaitu timbangan yang akan menimbang amal kita, amal baik, amal buruk. Malaikat bertanya, Ya Rabbana, siapa yang akan ditimbang di sini? Siapa yang akan lulus selamat? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, Liman syi'tu min ibadi, bagi siapa yang ku kehendaki dari hamba-hambaku. Lalu malaikat mengatakan begini, dan kita lebih layak mengatakannya. Apa kata malaikat? Ya Rabbana, ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, belum lagi kami beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Siapa yang mengatakan? Apakah yang putus-putus berzikir atau senang menikmati maksiatnya? Wallahi tidak. Yang mengatakannya malaikat, yang setiap saat tidak putus-putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang, malam. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Tapi begitulah mereka. Ya Allah,
belum lagi kami tunaikan ibadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Kalau malaikat bilang demikian, bagaimana kira-kira kita ini? Maka dengan tidak sempurnanya ibadah atau dengan banyaknya dosa yang melumuri diri kita sehingga terkadang meliputi hati, susah untuk memahami, meresapi, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin menangis tatkala mendengar ayat-ayat. Orang mungkin merajuk tatkala dia mendengarkan ceramah, wejangan, kajian, sarapan rohani. Tapi kita santai-santai saja, seperti tak terjadi apa-apa. Apa sebenarnya yang terjadi dengan hati kita ini? Apa yang harus diobati? Yang jadi masalah adalah kita mengetahui hati kita ini perlu diobati, tapi belum juga diobati. Tapi masalah yang paling besar adalah tidak sadar kalau hati itu harus diobati. Menurut kita aman-aman saja. Ternyata hati kita sudah gawat darurat. Harus segera diurus untuk diobati. Jemaah yang Allah muliakan, kembali kepada topik syafaat. Syafaat di akhirat maksudnya lobi yang Allah izinkan untuk golongan-golongan tertentu menyelamatkan orang lain. Lobi yang Allah izinkan untuk golongan-golongan tertentu dalam rangka menyelamatkan orang lain. Dan orang-orang yang diizinkan untuk memberi syafaat ada berbagai macam. Yang pertama, yang diizinkan memberi syafaat adalah para malaikat. Para malaikat Allah izinkan untuk memberi syafaat. Bahkan setiap hari, kalau kita belum sadar, kita bacakan kepada jamaah ayat ke-7 surat Ghafir, surat ke-40. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arasy. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewakilkan arasy ini dipikul oleh 8 malaikat. Berarti malaikatnya besar-besar. Sampai disebutkan jarak dari telinganya sampai ke bahunya itu perjalanan 700 tahun. Berapa besarnya? Coba kita baca ayat ke-7 surat Ghafir, surat 40. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat sebesar itu ternyata ingat dengan kita yang kecil-kecil nih, tinggal di bumi, di Indonesia, di Sumatera Barat, di pesisir selatan, di daerah kecilnya, dan sekarang berada di masjid tertentu. Ingat malaikat dengan kita yang kecil ni, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang beriman. Rahmati mereka, kumpulkan mereka bersama keluarganya. Subhanallah, sebesar itu mereka ingat dengan kita yang kecil ni. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan mereka untuk memberi syafaat. Coba nanti kita baca di surat An-Najm, tepatnya pada ayat ke-26. Surat An-Najm pada ayat ke-26, ayat terakhir di halaman itu. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit sana. Berapa jumlah malaikat di langit sana? Apakah sama dengan jumlah manusia di bumi ini? Wallahi tak sama. Di bumi ini paling banyak 7 miliar sekarang ni. Paling banyak 7 miliar. Tapi di langit yang jauh lebih luas daripada bumi, maka disebutkan tidak ada satu jengkal
jarak di langit kecuali diisi oleh malaikat yang ruku' atau sujud. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah dari malaikat kecuali Ia. Singkat cerita, Allah izinkan nanti mereka menjemput kita andai Allah takdirkan sebagian kita mesti singgah dahulu ke neraka. Golongan yang kedua setelah malaikat yang juga memberikan syafaat yaitu para nabi. Para nabi pun insya-Allah taala bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun akan memberi syafaat. Nanti saya akan jelaskan syafaat khusus untuk nabi. Yang ketiga juga bisa memberi syafaat, melobi untuk dikeluarkan seseorang dari neraka, diringankan azabnya, atau sudah ditakdirkan untuk masuk neraka lalu dijemput dan dibawa langsung ke syurga, tak singgah ke neraka. Di antaranya adalah yang juga memberi syafaat, Allah izinkan mereka, di antaranya adalah orang-orang yang soleh dari orang mukmin. Orang-orang soleh dari orang mukmin. Saya akhirkan insyaallah taala penjelasan tentang ini. Kemudian juga Allah izinkan memberi syafaat Al-Quran, yaitu kalam Allah yang kita baca. Sebagaimana dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat. Juga memberi syafaat as-siyam, puasa kita. InsyaAllah ta'ala juga bisa memberi syafaat. Lalu melobi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, sesungguhnya akulah yang menjadi penyebab ia di siang hari kelaparan. Lalu melobi Allah subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang rajin puasa diberi syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang juga Allah izinkan memberi syafaat yaitu as-syuhada, mereka-mereka yang mati dalam keadaan berjuang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, berjihad. Disebutkan dalam hadis sahih Muslim, wa yashfa'u fi 70 min ahlihi. Orang yang mati syahid bisa menjemput atau memberi syafaat untuk 70 orang dari keluarganya. Kemudian juga yang tidak kalah penting, dan ini syafaat paling besar, paling agung, paling mulia. Syafaat paling agung, paling mulia, syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ceritanya? Kita sampaikan kepada jamaah hadis di Bukhari, Muslim, di Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad dan yang lain. Ceritanya orang-orang yang tadi Allah izinkan memberi syafaat telah memberi syafaat. Lalu setelahnya Allah izinkan orang-orang saleh dari kaum mukminin untuk memberi syafaat. Sudah masuk mereka ke syurga. Sudah mulai mereka menikmati kenikmatan di syurga. Tapi subhanallah, ingat mereka dengan orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang pernah akrab dengannya, orang-orang yang pernah mereka kenal di dunia. Lalu disampaikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbana, inna lana ikhwanan fid dunya. Ya Allah, sesungguhnya dahulu kami pernah punya kawan, punya saudara di dunia. Kanu yusalluna ma'ana. Mereka dulu sama salat dengan kami. Mereka dulu sama salat dengan kami. Ini fadilah kita salat berjamaah. Ya Allah, ada jamaah dulu, Ya Allah, sama salat dengan kami di masjid tertentu, di masjid itu. Tapi tak ada kami lihat bersama kami di surga. Di manalah tempatnya sekarang, Ya Allah? Disebutkan juga, Ya Allah, mereka dulu sama puasa dengan kami. Bahkan disebutkan di riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lain, wa yahujjuna ma'ana, sama pula haji dengan kami, Ya Allah.
Wallahi tidak ada jaminan keselamatan kalau sudah datang ke tanah suci untuk umrah, untuk haji. Maknanya bisa selamat melewati sirat. Belum tentu lagi. Ya Allah, sama hajinya dengan kami, tapi kami tidak mendapati mereka ada bersama kami di sini sekarang. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk mencari kawannya. Di mana lagi akan dicari? Tempatnya hanya dua. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk turun ke neraka mencari kawan-kawannya. Tapi bukan kawan sekedar kenal, kawan yang dikenal dalam ibadah. Kalau hanya sekedar kumpul-kumpul sama alma mater, sama daerah, sama tamat sekolah, bikin grup, ketawa ketiwi, la. Tapi yang akan bermanfaat, kawan dalam ketaatan, sama puasa, sama haji, sama salat, sama beramal. Mungkin tak akrab, sering kita satu saf dengannya, berdampingan dengannya, tapi mungkin hati kita tidak Allah akrabkan. Sekedar berbicara seperlunya lalu pergi. Tapi boleh jadi mereka lah orang yang akan menjemput kita. Disebutkan jamaah yang Allah muliakan, maka Allah izinkan mereka untuk mencari saudaranya. Disebutkan, turunlah kalian ke neraka Jahannam, lalu carilah kawan-kawan kalian yang di dalam hatinya masih ada sebesar uang dinar, uang emas. Di hatinya ada kebaikan, ada keimanan. Coba cari. Lalu mereka mencari ke neraka yang luasnya sangat luas, tapi Allah Subhanahu wa taala perkenankan mereka bertemu dengannya. Mereka masuk dalam keadaan selamat dan sejuk, tidak terbakar oleh neraka. Coba jamaah yang Allah muliakan, dalam keadaan kita butuh, anggap kita ni sekarang sedang berada di tepi jurang, ternyata terpeleset, lalu kita hanya bisa bergantung di sebuah ranting kayu atau di sebuah urat kayu. Lalu ada orang yang ada di tepi jurang juga, dan dia melihat kita. Kalau tidak dia yang menjadi sebab kita selamat, siapa lagi kira-kira? Tidak ada orang lain, hanya kita dengan dia. Lalu dia hanya melihat kita begini saja, dengan sedih dia menangis, tapi tak memberikan bantuan. Apa kira-kira yang akan terjadi? Tidak akan bertahan kita selama itu untuk menggantung di urat kayu. Ujung-ujungnya jatuh dan masuk ke jurang. Tapi subhanallah, di neraka sana tatkala kawannya menjemput, betul ia mencari kawannya, maka dibawalah kawan-kawan yang dulu dikenal dalam ketaatan, yang imannya sebesar uang logam dinar, dibawa ke surga. Selamat, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada mereka untuk kedua kali. Turunlah lagi, carilah lagi. Mereka yang ada di hatinya setengah iman sebesar uang dinar, setengahnya. Coba cari, dicari lagi, didapati lagi, dijemput lagi, dibawa tangannya, dibimbing sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi untuk kali ketiga, cari yang imannya sebesar uang dirham, dicari lagi. Turun lagi yang sebesar biji zarah, biji bayam. Tak ada kebaikan yang tinggal dari pahalanya, tak ada lagi, karena sudah habis disetorkan ke orang lain dengan menggunjing, menzalimi, memukul, menyakiti. Akhirnya tak ada lagi pahala hajinya tinggal, tak ada lagi pahala solatnya tinggal, karena sudah dipindahkan ke orang lain. Singkat cerita, dibawa juga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahi jamaah, tidak ada jaminan, oh dia ustaz, dia yang masuk surga duluan. Wallahi tidak. Boleh jadi ada wali Allah Subhanahu wa taala, ia orang biasa, kusut, penampilan tidak meyakinkan, tapi boleh jadi dialah wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian, ada amalan yang tidak terlihat oleh mata makhluk, tapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abar.
Orang kusut berdebu datang ke pintu kita di rumah. Kalau kita lihat diusir dari rumah, tapi ternyata kalau dia berdoa, langsung Allah kabulkan. Setelah semua itu terjadi, telah dibawa kawan-kawannya semua. Tak ada lagi yang akan dicari, karena yang tinggal itu hanya orang-orang yang tidak punya kebaikan sama sekali, atau orang-orang yang kebaikannya jauh lebih sedikit dari biji zarah. Disinilah syafaat paling mulia datang. Disinilah akan diharapkan syafaat terakhir yang tidak ada lagi syafaat setelahnya, yaitu syafaat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini dan panjang, baqiyat syafaati, tinggal lagi syafaatku. Nabi sudah memberi syafaat, para syahid sudah memberi syafaat, Al-Quran sudah membawa ahlinya, puasa pun sudah menjemput orang yang rajin melakukannya, Nabi pun telah menjemput, tinggal lagi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Baqiyat syafaati, tinggal lagi syafaatku. Fayahthullahu biyadaihi thalatha hasawat, maka Allah Subhanahu wa taala mencaduk dengan kedua tangannya. Allah ambil dengan kedua tangannya yang mulia 3 kali caduk, dan terbawalah dari penghuni neraka yang akan dipindahkan tempatnya ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Dan disebutkan dalam hadis di Sahih Muslim, inna lillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah taala punya 100 rahmat. 1 Allah pakai untuk di dunia ini, dan 99 Allah simpan untuk di akhirat. Salah satunya adalah bentuk syafaat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, Nabi sampaikan kepada darah dagingnya, Nabi sampaikan kepada putri bungsunya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha. Disebutkan, ya Fatimah i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, beramallah engkau, karena aku tidak bisa memberikan faedah apapun kepadamu, maksudnya nanti di akhirat, kecuali faedah yang Allah izinkan, seperti syafaat. Kenapa Nabi tidak bilang, wahai Fatimah, engkau tenang-tenang saja, diam-diam saja, tidak usah cemas, tidak usah ragu, aku kan ayahmu, aku kan Nabi, aku kan utusan Allah Ta'ala, aku kan akan masuk surga, insyaAllah Ta'ala aku jemput engkau nanti, tidak usah cemas. Apakah begitu kata Nabi kepada anaknya? Wallahi tidak. I'mali, beramallah engkau wahai Fatimah. Kalau Fatimah darah daging Nabi, yang anaknya Hasan dan Husain Nabi sebutkan sayyidah syababi ahlil jannah, keduanya adalah penghulu semua pemuda yang akan masuk syurga. Akan masuk syurga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Fatimah. Tapi Nabi tetap sampaikan kepadanya, wahai Fatimah, beramal, aku tak bisa memberikan faedah apapun kepadamu. Kalau Nabi pesan kepada Fatimah demikian, apakah kita bisa tenang-tenang saja, senyum-senyum di dunia, merasa diri sudah aman di akhirat sana? Wallahi jauh, wallahi jauh. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada syafaat khusus yang tidak dimiliki oleh siapapun dari makhluk, termasuk para nabi yang lain, hanya dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syafaat Nabi untuk pamannya Abu Talib. Abu Talib membantu dakwah Nabi. Nama aslinya Abdul Syams. Ia membantu dakwah Nabi, tapi sebelum wafat diajak oleh Nabi masuk Islam. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka inda rabbi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini bisa kujadikan untuk membelamu di sisi Rabbku di hari kiamat. Tapi ia tidak mengucapkannya, mati dalam keadaan kafir,
dan tidak akan masuk syurga. Hanya saja di neraka ia disiksa dengan azab yang paling ringan. Apa Ustaz azab yang paling ringan? Yaitu seseorang disediakan baginya 2 sandal yang panas berasal dari api. Baru dia pakai sandalnya, benaknya sudah menggelegak, benaknya sudah mendidih. Itu azab yang paling ringan, tidak ada azab yang lebih ringan daripada itu. Kalau kakinya terbakar karena sandalnya berapi, di dunia pun itu bisa terjadi. Tapi wallahi tidak. Yang terjadi adalah kakinya terbakar dan benaknya langsung mendidih. Allahu Akbar. Panasnya langsung menular ke otak. Tapi banyak orang yang menyangka bahwasanya azab Allah di akhirat itu ringan-ringan saja. Tertipu dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, nanti ajalah taubat, nanti ajalah menutup aurat, nanti ajalah. Tertipu memahami sifat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, yang juga termasuk syafaat khusus hanya untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling agung. Dan ini bukan di neraka. Ini nanti terjadi setelah orang-orang keluar dari kuburnya. Orang-orang keluar dari kuburnya lalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbusana, tidak ada baju, tidak ada penutup aurat bagian bawah, satu pun tidak ada, satu benang pun tidak ada menutup aurat. Kemudian manusia kembali seperti penciptaan awal, tidak dikhitan, tidak disunat. Dikumpulkan laki-laki dan wanita di satu tempat. Ibunda Aisyah tatkala mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah sebagian mereka akan melihat aurat yang lain? Karena tak ada busana, tidak ada penutup." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru ashadda min dhalika min an yanzura ba'duhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, sesungguhnya kondisi ketika itu jauh lebih dahsyat daripada mereka mencoba memikirkan melihat aurat sesama. Wallahi tidak. Wallahi tidak. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, yaitu suatu padang yang tidak ada satupun di sana naungan, tidak ada tanda, tidak ada tulisan, tidak ada pengarah, semuanya datar seperti lempengan besi. Tidak ada satupun yang dia berada di bawah atau di atas, atau seperti gunung atau seperti lembah, datar semuanya, dan semuanya Allah kumpulkan di sana. Disebutkan dalam hadis tentang syafaat di Bukhari Muslim bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita tempat yang tinggi yang disebut dengan maqaman mahmuda. Ini yang kita baca dalam doa setelah adzan, ati Muhammadanil wasiyyatal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmuda, yaitu tempat berpijak yang dimuliakan. Disebutkan orang-orang di padang mahsyar tidak berbaju. Matahari didekatkan ke kepala sejarak 1 mil, sangat dekat. Kata rawi yang meriwayatkan hadis, saya tidak tahu apakah jarak 1 mil yang dimaksud itu 1 mil perjalanan kurang lebih 1,5 kilo, atau 1 mil yang dimaksud adalah kayu kecil yang biasa dijadikan oleh orang untuk meletakkan celak di matanya. Ibu-ibu barangkali punya pensel celak di rumah. Apakah sepanjang itu jarak yang Allah jadikan antara manusia dengan matahari? Wallahu alam. Disebutkan
Maka orang-orang pun di sana tidak merasa aman. Mereka berkeringat, peluhnya bercucuran turun, semakin banyak semakin banyak. Sebagian mereka ada yang keringatnya itu tergenang sampai ke mata kaki. Sebagian ada yang terus bercucuran sehingga menggenangi betisnya. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, tenggelam oleh keringat sendiri. Ada yang tidak nampak satu pun pucuk rambutnya karena sudah tenggelam oleh keringatnya sendiri. Kemudian disebutkan, maka orang-orang dengan pemandangan yang tidak mengenakkan, orang berusaha untuk mencari bantuan. Siapalah kira-kira yang bisa untuk membantu kita? Siapalah kira-kira yang bisa untuk melobi kita? Maka teringat mereka, yaitu ayahandanya, manusia pertama yang Allah ciptakan, Adam alaihissalam. Maka di tempat yang orang semuanya sama, tidak ada tanda baik dari sisi baju atau arah, tidak ada satupun. Lalu disebutkan, marilah kita cari ayahanda kita Adam alaihissalam. Barangkali bisa memberi syafaat, memberi lobi agar kita selamat. Maka disebutkan mereka mencari Nabi Adam. Setelah susah mencari, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan mereka dengan Adam alaihissalam. Lalu mereka sampaikan kepada Adam, ya Adam, anta abuna wa abul bashar. Wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah ayah kami dan ayah semua manusia. Alam tara ila ma nahnu fihi, alam tashfa' lana inda rabbik. Apakah engkau tidak melihat bagaimana keadaan kami sekarang? Apakah engkau tidak sudi memberikan syafaat atau lobi kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau boleh kita simpulkan dengan bahasa kita, tolonglah Nabi, tolonglah selamatkan kami, sampaikan kepada Allah, laporkan segera, kami ingin selamat. Kami tak biasa di tempat seperti ini dan sungguh kami tidak nyaman. Lalu Nabi Adam mengatakan, inna rabbi ghadaba al-yawma ghadaban lam yaghdab mislahu qattu wala ba'dah. Sesungguhnya Allah Ta'ala pada hari ini murka. Allah marah. Allah tidak reda. Kemarahannya tidak pernah ada seperti ini sebelumnya atau setelahnya. Lalu Nabi Adam mengatakan, dulu aku pernah dilarang untuk memakan buah dari sebuah pohon, maka aku tidak bisa untuk memberikan syafaat kepada kalian. Lastu hunaka, bukan aku yang layak di sana memberikan syafaat. Nafsi, nafsi, diriku saja belum tentu selamat. Carilah oleh kalian bantuan ke nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, cobalah pergi ke Nabi Nuh. Kecewa minta ampun, kenapa anda? Macam kita ingin meminjam uang kepada orang, menurut kita dialah orang yang paling cepat, tidak ada lagi tempat untuk meminjam. Anak kita akan ujian, akan ditahan kartu ujiannya kalau dia tidak membayar uang yang belum dilunasi. Lalu kita berharap datang ke kawan kita, kita pun sering membantunya, tapi tatkala datang ke rumahnya dia sampaikan, bukan saya tidak mau membantu, tapi memang saya tidak punya uang, tidak ada. Maka kita kecewa, sedih keluar dari rumahnya karena tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Nabi Adam alaihissalam mengoper bola ke Nabi Nuh. Pergilah kalian ke Nabi Nuh. Orang-orang pun mencari Nabi Nuh, susah mencari dapat. Ya Nuh, anta awwalur rasul, engkau adalah rasul pertama, engkau adalah utusan Allah pertama. Alam tashfa' lana inda rabbik, alam tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang? Tolonglah sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan bagi kami. Tolong beri syafaat. Nabi Nuh pun tidak bisa untuk menjawab. Lalu mengatakan, idhabu ila Ibrahim, cobalah cari Nabi Ibrahim, mungkin di sana kalian bisa dapatkan bantuan. Nabi Ibrahim didatangi, ternyata juga tidak. Cobalah datangi Nabi Musa,
Didatangi Nabi Musa juga tidak bisa. Kata Nabi Musa, cobalah datangi Nabi Isa. Nabi Isa pun didatangi dan tidak menyebutkan satu pun kesalahannya. Hanya saja mengatakan, lastu hunaka, nafsi, nafsi. Aku bukan orang yang tepat di sana. Diriku, diriku. Kepada siapa lagi orang akan cari bantuan? Wallahi demi Allah, tak akan ingat kita kepada ibu kita. Tak akan ingat kita kepada ayah kita ketika itu. Tidak akan ingat suami kepada istri atau sebaliknya, atau anak kepada orang tua atau sebaliknya. Yang diingat sekarang adalah cari orang paling tepat untuk memberikan syafaat, untuk memberikan bantuan. Subhanallah, ketika itu Nabi Isa mengatakan, idhabu ila Muhammad, cobalah pergi untuk menemui Muhammad. Maka orang-orang berlari, orang-orang mengejar. Di mana tempatnya? Di mana posisinya? Di mana akan didapatkan? Orang-orang lari mencari Nabi SAW. Alhamdulillah didapati. Lalu Nabi kita SAW disampaikan kepadanya, wahai Rasulullah, ya Muhammad, alam tara ila ma nahnu fihi? Alam tashfa' lana inda rabbik? Tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang? Tolonglah beri syafaat. Sampaikanlah kepada Allah Ta'ala, tolong beri kami syafaat. Andai Nabi kita menjawab seperti yang dijawab oleh Nabi-Nabi yang lain ketika itu, kepada siapa kita akan mengadu lagi? Nabi kita tidak menjawab, karena Nabi juga tidak punya hak langsung untuk membebaskan orang dari tempat itu. Tapi yang Nabi lakukan adalah Nabi tersungkur sujud, lalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang Allah ajarkan kepadanya. Lama Nabi kita sujud, orang-orang masih menunggu, apa nasib kami setelah ini? Kemana kami akan dibawa? Tak berapa lama Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'tah. Wahai Nabi, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaat, engkau diizinkan memberi syafaat. Mintalah, mohonlah, sampaikanlah permintaanmu, engkau akan dikabulkan permintaanmu. Ketika itu jamaah, andai kita ini orang yang Allah berikan izin memberi syafaat, ketika orang-orang kesusahan, siapa kira-kira yang nomor satu akan kita sebut, ya Allah tolong selamatkan ini? Kira-kira siapa? Tidak akan lewat dari ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, famili kita, kawan akrab kita. Tak akan lewat dari itu. Coba kalau Nabi mengatakan seperti yang kita katakan, ya Allah selamatkanlah istriku, masuk kita? Wallahi tak masuk. Ya Allah selamatkanlah keluargaku, masuk kita? Wallahi tak masuk. Ya Allah selamatkanlah para sahabatku, tak masuk satupun kita, wahai jamaah. Tapi Nabi kita yang Allah utus rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang untuk alam semesta ini, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kita yang sedang duduk, yang kecil-kecil ni, yang banyak dosa, tak selamat dengan amalnya. Lalu disebutkan, ummati, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nabi ingat kita. Dalam keadaan kita susah, Nabi ingat kita. Wallahi dalam keadaan kita senang, jarang kita ingat Nabi kita. Tapi subhanallah dalam keadaan susah, Nabi ingat kita. Ya Allah umatku, ya Allah ada di sana. Selamatkan ya Allah umatku. Dan kita termasuk umat Nabi SAW yang mudah-mudahan tidak Allah haramkan untuk mendapatkan syafaat Nabi-Nya. Lalu diselamatkanlah mereka, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, panjang kalau kita berbicara tentang syafaat, karena banyak sekali hadis-hadis, ayat-ayat tentang syafaat. Tinggal kita tutup insyaallah ta'ala pengajian kita pagi ini dengan syarat orang yang bisa mendapatkan syafaat. Syafaat itu tidak akan berlaku kecuali dengan dua syarat. Syafaat di akhirat tidak akan berlaku kecuali dengan dua syarat. Yang pertama sekali,
izin Allah untuk yang memberi syafaat. Allah mengizinkan, memberikan rekomendasi untuk orang yang memberi syafaat. Apa dalilnya Ustaz? Banyak di antaranya di ayat kursi yang sudah kita hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sambungnya apa? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapapun tidak bisa memberikan syafaat illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Jika Allah memberi izin kepada orang saleh dari kaum mukminin memberi syafaat, bisa ia memberi syafaat. Dan boleh jadi izin itu Allah berikan ke salah seorang kita di masjid ini. Kemudian yang kedua, syarat kedua, Allah redha kepada orang yang akan diberi syafaat. Allah redha kepada orang yang diberi syafaat. Tinggal lagi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana supaya Allah redha dengan kita sehingga kita bisa diberi syafaat? Amalan kurang-kurang, salat tidak khusyuk, doa tidak mengerti apa yang dibaca, zikir dalam salat hanya dibaca sekadar di lidah tapi tak paham. Amalan yang lain pun itu banyak kurangnya, kurang jumlahnya, kurang mutunya. Yang banyak itu lebih banyak adalah dosa. Kemudian berharap untuk dapat syafaat, bisa, tapi jika Allah redha dengan kita. Pertanyaan besarnya, bagaimana cara membuat Allah redha dengan kita? Yang pertama, ikutilah jalan orang yang sudah Allah redai. Numpang di kapalnya, numpang di kendaraannya. Siapa yang Allah redai? Para sahabat dan tabi'in, sebagaimana disebutkan di ayat 100 surat At-Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka juga redha kepada Allah Ta'ala. Ikuti cara beragama mereka. Mereka beramal dengan dalil, mereka beramal dengan petunjuk Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, dijemput redha Allah Ta'ala dengan sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah. Redha, ikhlas hati dalam menerima musibah yang Allah turunkan. Karena disebutkan dalam hadis, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhta. Siapa yang redha dengan musibah, dia tidak mengeluh, dia tidak emosi, dia tidak marah tatkala diuji dengan musibah, maka Allah akan redha kepadanya. Dan siapa yang marah, siapa yang tidak redha, maka Allah juga tidak akan redha kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Sudahlah jatuh, terhimpit tangga lagi. Allahu Akbar. Yang ketiga, cara mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak memuji Allah Ta'ala, banyak-banyak mensyukuri nikmatnya, meskipun itu kecil. Dalilnya ada di Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmadahu 'alaiha wa yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala redha kepada hamba yang tatkala ia memakan, meskipun hanya sesuap nasi dia makan, tapi dia puji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Meskipun hanya itu seteguk air dia minum, maka dia puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah redha dengan orang-orang seperti ini. Selanjutnya yang keempat, redha Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada redha kedua orang tua. Kedua orang tua. Jika orang tua redha dengan kita, Allah redha dengan kita. Ustaz, bagaimana lagi Ustaz? Ibu sudah tidak ada, ayah sudah pergi, dua-duanya sudah tidak ada, sudah yatim piatu. Bagaimana lagi cara membuat mereka redha? Banyak-banyak berdoa untuk mereka, banyak-banyak bersedekah. Kemudian coba lihat siapa yang dulu pernah akrab dengan mereka, siapa yang dulu kawannya, suka orang tua kita bercerita dengannya.
ibu suka bercerita dengannya, ayah suka bercerita dengannya, bukan cerita-cerita yang salah, bukan menggunjing, bukan ghibah, tapi cerita suka ibu berkawan dengannya. Datangi ia, cari ia, kawan ibu kita, kawan ayah kita. Karena disebutkan dalam hadis, inna min abarril birri an yasila ahla wudi abih. Sesungguhnya termasuk kebaikan luar biasa seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara mencari atau menjalin kembali hubungan dengan orang-orang yang dulu disayangi atau akrab dengan kedua orang tuanya. Jemaah yang Allah muliakan, melakukan ketaatan apapun bisa menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, dan hal-hal yang tersalah dalam menyampaikan atau kurang berkenan di hati kita, kita mohon maaf. Kalau boleh kita titipkan kesimpulan di akhir kepada jemaah, kita sampaikan bahawa jangan sampai besar pasak daripada tiang. Yang kita maksud adalah jangan hanya bergantung kepada pasak, nantilah di akhirat kan ada syafaat. Kita tunggu ajalah. Nabi kita kan rahmatan lil alamin. Nabi kita kan sayang sama umatnya. Nanti jalah kita tunggu. Mudah-mudahan kita dijemput oleh Nabi SAW. Wahai jamaah, jika Fatimah saja Nabi bilang beramallah Fatimah, apakah kita akan pasrah untuk menunggu syafaat Nabi lalu lalai dalam beramal? Kuatkan tiang kita, amal kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba Allah, sebelum kita lahir ke dunia, Allah sudah takdirkan status kita hamba Allah. Kita hidup sekarang di dunia juga hamba Allah. Nanti kita mati juga hamba Allah. Titel yang sekarang kita dapatkan, guru dengan titel sekian, sebagai kepala ini, kepala itu hanya topeng. Sebentar lagi akan hilang. Tapi status yang tidak akan berubah, kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong jaga baik-baik status ini. Tolong jangan dihapus status ini. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan semoga menjadi hamba Allah yang diridai dan meridai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.